Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Basri, NIM 1054211054818. Jadi saya akan menjelaskan tentang disentri. Jadi disentri itu adalah radang usus yang menyebabkan diare disertai darah atau lendir. Penyebab penyakit disentri adalah bakteri amoeba, organ yang diserang adalah usus besar. Nah, tapi berdasarkan penyebabnya itu disentri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama disentri basilar atau sigilosis. Jadi terjadi ketika tubuh terinfeksi oleh bakteri Shigella, dan yang kedua itu disentri amoeba atau amoebiasis yang terjadi ketika tubuh terinfeksi entamoeba histolytica, yaitu amoeba yang banyak ditemukan di daerah tropis. Jadi yang pertama itu disentri basilar atau Shigella. Jadi disentri ini merupakan diare lendir dan darah disertai dengan demam, tenesmus, dan abdominal kram. Etiologinya itu dari Shigella sp atau genus Shigella, bakteri gram negatif, dan morfologinya itu batanya ramping, tidak berkapsul, tidak bergerak, tidak membentuk spora, bentuk kokobasil dapat terjadi pada biakan muda. Patogenesis terjadinya diare Shigella itu, jadi kemampuan mengadakan invasi itu pada membran basolateral itu mempunyai kemampuan melalui invasi membran basolateral sehingga dia itu berkembang biak daerah invasi tersebut serta mengeluarkan eksotoksik. Selain merangsang terjadinya perubahan sistem enzim di dalam sel mukosa usus halus, usus halus itu adenyl siklas juga mempunyai sifat sitotoksik. Nah, di daerah yang sering diserang adalah ileum terminalis dan usus besar. Akibatnya itu invasi yang bakteri ini terjadi infiltrasi sel-sel polimorf nuklear dan menyebabkan matinya sel-sel epitel tersebut sehingga terjadinya tukak-tukak kecil di daerah invasi yang menyebabkan sel-sel darah merah dan plasma protein keluar dari sel dan masuk ke lumen usus serta akhirnya mengeluarkan bersama tinja. Manifestasi kliniknya itu berkembang melalui 4 fase, yaitu masa inkubasi, eteri, diarea, disentri, dan fase post-infeksi. Nah, yang kedua itu gejala 24-72 jam. Setelah kuman tertelan, demam, dan malaise, wateri diarea, mukus, dan darah. Yang ketiga itu diare sedikit dengan darah dan lendir disertai tenesmus, kram perut, dan nyeri saat akan defekasi, inflamasi, ulcerasi mukosa, kolon, dan bronkitis. Dapat disertai muntah dan dehidrasi berat. Endoskopinya itu adanya edema dan perdarahan mukosa dengan ulcerasi dan eksudasi membentuk pseudomembran. Gejala akan membaik sendiri tanpa terapi dalam 1 minggu dengan terapi yang dapat penyembuhan beberapa hari tanpa gejala sisa. Penata laksanaannya itu kalau yang di negara maju itu infeksi sonai biasanya ringan, dapat sembuh sendiri. Infeksi kematian, malnutrisi, dan imunokompromis. Antibiotiknya itu 72 jam setelah gejala muncul, menghilangkan gejala disentri dan mencegah komplikasi lanjut serta memperpendek masa ekskresi mikroorganisme tersebut. Nah, antibiotik empiris sambil menunggu hasil uji biakan kuman dan uji sensitivitas jika dalam 48 jam tidak membaik, resisten atau terinfeksi dengan organisme lain dan terapi harus diganti dengan antibiotik lain. Nah, pencegahannya itu yang pertama sistem sanitasi yang baik, peningkatan penyediaan air bersih, cuci tangan, pengolahan atau menyajikan makanan yang bersih dan belum ada vaksinasi. Nah, yang kedua itu amebiasis. Nah, kalau disentri ameba ini tuh atau enterisme ameba atau colitis ameba itu penyakit infeksi usus besar yang disebabkan oleh parasit entamoeba histolytica. Epidemiologinya itu penularan fekal oral melalui tangan, makanan, minuman yang tercemar. Sumber penularan lain itu tinja yang mengandung kista amoeba berasal dari carrier atau kist spacer. Di Indonesia tuh datanya belum ada. Kalau di Indonesia penularan itu terjadi karena pencemaran air minum, pupuk kotoran manusia, juru masak, vektor lalat dan kecoak serta kontak langsung seksual oral anal pada homoseksual. Cenderung endemik, jarang menimbulkan epidemi atau air minum yang tercemar.
Etiologinya itu Enterohistolytica merupakan protozoa usus mikroorganisme apatogen di usus besar. Manusia patogen membentuk koloni dinding usus sehingga menimbulkan ulcerasi. Nah, siklus hidupnya itu membentuk tropozoid dan dapat bergerak dan membentuk kista. Diameternya lebih besar daripada tropozoid komensal dan mengandung beberapa eritrosit di dalamnya. Karena troposit ini sering menelan eritrosit. Bentuk kista itu ada dua, ada kista muda dan kista dewasa. Ini merupakan amoeba life cycle. Nah, di manifestasi klinisnya itu pada carrier itu kan ada beberapa bentuknya nih. Ada carrier, amebiasis ringan, ada sedang, berat, dan kronik. Nah, kalau carrier itu dia tidak menunjukkan gejala sama sekali karena amebanya itu berada di dalam lumen usus besar dan tidak mengadakannya. Kalau amebiasis intestinal ringan itu onset penyakit perlahan-lahan. Jadi keluhannya itu perut mengembung, nyeri perut ringan, diare 4 kali sampai 5 kali sehari, bau busuk, kadang tinja bercampur darah atau lendir. Kalau pada yang sedang itu keluhan pasien yang gejala klinis lebih berat daripada yang disentri ringan karena masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari tapi keluar darah, lendir, perut dan kram dan lemah badan hepatomegalia nyeri ringan. Nah, kalau yang berat itu keluhan dan gejala klinisnya lebih berat, diare sertai darah dan kayak yang banyak lebih dari 15 kali sehari, demam tinggi 40 derajat Celcius, mual, anemi, pemeriksaan sigmoidoskopi tidak dianjurkan, perforasi usus. Kalau disentri ameba kronik itu gejalanya merupai disentri ameba ringan, serangan diare diselingi dengan periode normal atau tanpa gejala karena kelelahan, demam, atau makannya sukar dicerna berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Pada pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama pemeriksaan tinja, yang kedua proktoskopi, sigmoidoskopi, dan kolonoskopi. Kalau yang ketiga uji serologi hasil positif apabila ameba menembus jaringan. Yang keempat indirect fluorescence antibody atau IFA. Yang kelima enzim linked immunosorbent assay atau ELISA. Jadi kalau pengobatannya itu pada ameba asymptomatic carrier atau case carrier tanpa keluhan gejala klinis diobati karena hidup secara komersial di dalam waktu yang lama dapat berubah menjadi patogen. Nah, kalau pada yang selanjutnya itu di ulkus, mukosa usus besar dapat capai lapisan mukosa gangguan usus. Didapatkan tropozoid dalam lumen dan ini usus besar, maka diberi metronidazole 3 sampai 250 mg selama 5 sampai 10 hari, tinidazole 50 mili per km per BB atau 2 gram selama 2 sampai 3 hari. Tinidazole itu 50 mg km per BB atau 2 gram sehari selama 2 sampai 3 hari. Nah, tinidazole itu jika timbul abses hati ameba dapat ditambahkan amebisid luminal atau didoxyquin 3 sampai 600 mg selama 10 hari, diloxanate, furotot atau cleoquinol tetrasiklin 4 sampai 500 mg per 5 hari. Cegahannya itu makanan, minuman, keadaan lingkungan hidup yang memenuhi syarat kesehatan, air minum dimasak dahulu. Jika air dipanaskan 50 derajat Celcius selama 5 menit. Jamban keluarga, isolasi, dan pengobatan carrier. Carrier dilarang bekerja sebagai juru masak atau segala pekerjaan yang berhubungan dengan makanan. Kemoprofilaksis bagi wisatawan yang akan mengunjungi daerah endemis tidak dianjurkan. Pengobatan massal secara berkala dengan metronidazole dan diloxanate furat. Pemberian klor dalam jumlah yang biasa digunakan dalam pembuatan air bersih tidak dapat membunuh kista. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.